Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cahyo dari Zikrul Studio. Pada video kali ini kita akan belajar bareng buat bikin API menggunakan Laravel. Itu aja deh. Jadi sebelumnya saya telah bikin aplikasi Laravel, udah menginstal aplikasi Laravel di Exam, htdocs, terus /toko online. Oke, seperti biasa kalau mau menjalankan Laravel tinggal ketik perintah php artisan spasi serve, lalu enter, lalu kalian bisa ketik di browsernya localhost, kemudian portnya 8000. Oke, di sini sudah muncul. Laravel yang saya gunakan adalah Laravel versi 7. Jadi untuk API yang kita buat hari ini sederhana. Jadi kita mengetesnya nanti akan menggunakan Postman. Jadi kita akan ngepost misalkan ke ini buat kalian yang belum tahu cara ngetes ke API itu seperti apa. Langkahnya seperti ini. Jadi kalian ketik URL-nya, mungkin localhost /2 port spasi mungkin /login. Kita coba aja ya tes. Send, harusnya dia error sih. Oke. Di sini masih error 404 not found karena kita belum bikin roots-nya. Jadi untuk bikinnya paling pertama kita nantinya akan bikin untuk simulasi API login. Jadi login menggunakan email dan password. Jadi sebagai langkah awal kita kembali ke htdocs toko online. Pertama kita bikin model dulu. Jadi php artisan make model spasi mungkin user ya. Coba bisa nggak ya? Oke, udah ada. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya. Karena di sini udah ada user, karena biasanya di Laravel sudah ada model user. Jadi kita buka Visual Studio Code dulu. Langkah berikutnya adalah kita akan buka file env ini di Laravel di source code Laravel kita. Di sini kita lihat DB connection-nya, database-nya Laravel kita ganti toko online, username-nya root, password-nya root. Oke, ini disimpan jangan lupa. Lalu buka command prompt lagi, coba php spasi artisan spasi migrate. Apakah dia bisa? Oke, sudah jalan. Harusnya di sini akan muncul database tabel-tabel yang dibuat oleh sebelumnya. Oke, di sini ada user. Oke. Jadi kita akan menggunakan tabel user ini untuk uji coba API kita. Jadi di sini ada email, ada password. Oke. Gimana cara bikinnya? Kita lanjut. Pakai command prompt lagi biar sedikit lebih canggih. php artisan nggak usah. Di sini udah ada. Di sini udah ada user table. Jadi dari sini kalian menggunakan Visual Studio Code tinggal tekan Ctrl sama P, kemudian ketik user table. Nanti otomatis sudah ada. Atau kalau kalian mau manual bisa dari sidebar database, folder migration, ada create user. Oke, di sini ada name, email, verified add, password sama remember token. php artisan make seeder user seeder. Oke, lalu di sini ada seed user seeder. Kita panggil db, kemudian tabel nama tabelnya user, insert, lalu tadi fieldnya jika kita biar enak. Di sini ada name Cahyo Wicaksono,
lalu email cahyo.wicaksono@gmail.com. Email verified nya nggak usah, passwordnya biasanya kalau Laravel pakai bcrypt kalau nggak salah ya, bcrypt. Lalu passwordnya biar enak 123 aja. Kemudian remember token di sini ASDF aja. Oke. Setelah bikin user seeder, kita harus masukin ke dalam database seeder. Di sininya tinggal kita panggil ini aja, ini udah ada. Ini kita uncomment. Kemudian di sini biar enak kasih array aja. User seeder dot class. Oke, seperti itu aja. Kemudian buka command prompt-nya lagi, tinggal php artisan migrate. Kalau saya biasanya pakai .2 refresh spasi strip 2 kali seed. Kalau nggak ada kesalahan, oke. Masih ada kesalahan sepertinya. Oke, bukan titik di sini. Harusnya panggil kelasnya. Gimana? Langsung panah ke atas aja. Coba jalan lagi. Oke, ada yang belum. Unexpected error. Oke, di sini 1, 2, 3. Oh, ini titik komanya kurang. Oke, berhasil. Mari kita lihat di sini. Oke, sudah masuk. Jadi dengan menggunakan database seeder, kita bisa bikin initial data untuk keperluan development. Di sini emailnya cahyo.wicaksono@gmail.com, passwordnya tadi di sini bcrypt dari string 123. Oke. Berikutnya adalah kita bikin controller yang akan ditembak sama API, atau kita nggak usah bikin controller deh, kita pakai file roots aja ya, kan karena cuma satu. File rootnya itu ada di web.php. Oke, buat yang nggak tahu mungkin saya pakai manual aja. Oke, di sini ada, mungkin kalau kita pindah ke API harusnya bisa nggak ya, coba ya. Ini kita hapus, ini kita tutup, kita slash API. Harusnya di sini nggak ada course-nya. Not found. Oke, harusnya di sini jadi API/login. Ini kita hapus karena nggak menggunakan post parameter. Oke, berhasil. Email cahyo.wicaksono@gmail.com. Lalu passwordnya 123. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Jadi buat kalian yang ingin bikin API di Laravel, biasanya roots-nya menggunakan yang api.php. Oke, berikutnya biasanya untuk login kan kita butuh ada email sama password ya. Jadi cara pertama, gimana sih cara dapetin variabel email dari input yang dikirim dari postman tadi? Jadi bisa request input email, harusnya ini di copy, password echo email .2 password. Jadi untuk mendapatkan email harusnya seperti ini, disimpan, lalu kalian bisa klik postman-nya lagi, send. Oke, cahyo.wicaksono@gmail.com, passwordnya 123. Kita udah berhasil. Lalu biasanya untuk login kita harus memvalidasi email dan passwordnya ke dalam database. Jadi langkahnya biasanya di sini kita hapus aja.
Pertama kita bisa kalau Laravel itu mencocokkan data emailnya dulu. Jadi user where jangan lupa usernya di import use app spasi user. Jadi user where nama kolomnya email yang dicocokkan variabel email. Oke, lalu panggil first. Jadi jika recordnya ketemu, jika ada satu record, maka if data. Oke, jadi yang ini jika emailnya ketemu, atau gini aja enaknya, echo email ditemukan. Jadi kita bisa belajar step by step beneran. Yang ini echo email tidak ditemukan. Kita simpan, kita buka Postman-nya, send. Oke, unknown database Laravel. Di sini env Laravel harusnya udah benar. Oke, bentar. Harusnya mungkin di sini PHP artisan cache clear. Unknown database Laravel. Sepertinya Laravel database-nya belum keload ya. Oke, kita lihat env-nya udah toko online di sini. Gimana caranya? Oke, PHP artisan config clear. Oke. Lagi. Jadi setelah tadi kita ngerubah file env, jangan lupa si servernya yang PHP artisan serve-nya di reload. Harusnya sih seperti itu. Dicoba lagi. Oke, email ditemukan. Berikutnya adalah setelah email tadi ditemukan, oke, kita coba emailnya salah deh ya. Baik, misalkan emailnya di sini salah @gmail.com. Oke, email tidak ditemukan. Tapi biasanya kalau di API, returnnya itu kan berupa responnya berupa JSON ya. Jadi biar lebih enak, return respon (2) JSON, lalu panggil array message-nya invalid email or password. Lalu HTTP code-nya kita return 401 aja. Jadi buat not authenticate biasanya. Jadi kalau emailnya salah @gmail.com, responnya nanti jadi invalid email or password. Di sininya 401 unauthorized. Jika dilihat di raw jadi seperti ini, previewnya seperti ini. Oke. Kalau di pretty jadi ada warnanya. Oke, itu kan tadi jika emailnya salah ya. Kita lanjutkan jika emailnya benar, kita harus nyocokin passwordnya dulu nih. Jadi kalau tadi kan di seeder kita bikinnya bcrypt 123 ya. Jadi buat mencocokkan ini kita harus panggil hash function cek passwordnya password titik koma, kita panggil data password. Oke. Ini di sini, ini di sini, ini else, ini di sini jika passwordnya salah. Oke, di sini
Jika ketemu, kita return aja usernya sebagai respon. Data error HTTP code-nya 200. Oke. Jadi ini tadi salah ya. Harusnya invalid email password. Jadi cahyowicaksana@gmail.com, passwordnya kita salahin dulu deh. Passwordnya salah. Harusnya keluar invalid email or password. Oke. Jika benar 123123, maka returnnya berupa user. Jadi langsung variabel usernya. Jadi jika kalian ingin membuat API login, kalian bisa seperti ini. Jadi kalian bisa bikin modifikasi file root saja. Jadi si roots API-nya kalian modifikasi, tambahin untuk post ke /login. Di sini cukup sederhana ya. Jadi tinggal mendefinisikan email dan password variabelnya, lalu cocokkan emailnya ke database. Jika emailnya cocok, cocokkan lagi passwordnya. Jika passwordnya dan emailnya cocok, kalian langsung return usernya. Jika passwordnya beda, eksekusi yang ini. Jadi kalian juga bisa modifikasi ini, mungkin jadi invalid password, tapi saya nggak menyarankan karena itu cukup bahaya dari sisi keamanan, karena si penyerang bisa tahu karena yang tahu ini password atau email aja. Jadi saya sih menyarankan seperti ini aja. Jadi jika error email atau password bisa seperti ini. Oke, itulah, harusnya itu aja sih. Sederhana ya, sederhana, cuma biasanya sih banyak sekali problem. Jadi mendingan kita sharing seperti ini. Jadi kita tadi ngepostnya ke /API/login karena kita kan bikinnya di file routes API terus post login seperti itu. Oke, selanjutnya kalau kita mau bikin unit testnya seperti apa ya? Oke, biar lebih seru lagi, untuk unit testnya kita PHP artisan make test. Benar nggak ya komennya? Oke, user login. Oke, untuk eksekusi tesnya biasanya cuma PHP artisan tes aja, dia langsung otomatis. Cuma di sini karena pakai Windows, jadi checklistnya nggak begitu kelihatan. Jadi di sini unknown karakter. Oke, example test. Oke, unit test. Iya. Oke, kita coba. Di sini kita punya /test feature user login. Oke, jadi untuk user login biasanya untuk unit testing ini ya agak sedikit ribet buat di awal. Jadi biasanya untuk di sini kita bikin migration dulu. Use database migrations, enter, run database migrations as base run database migrations. Koma, jangan lupa di sininya kita import use illuminate. Ini aja kita copy ya. Ini kita copy. Testing / refresh database sudah ada. Oke, di sini use database migration. Oke, titik koma. Oke, jangan lupa panggil modelnya use app/user. Karena kita mau ngetes user kan. Di sini ini kita hapus aja. Use database migration. Kita bikin setup dulu.
parent.2 set up, terus this base run, ini aja kita copy migration, lalu this eksekusi artisan db seed. Oke, buat uji cobanya kita coba PHP artisan test, apakah ada yang error. Oke, tidak ada yang error, harusnya example test user login unit test unit feature example test. Oke, PHP artisan test user login. Oh, sepertinya ini kita harus kasih belakangnya tes baru bisa muncul PHP artisan test. Nah, user login example kan tes. Oke, jadi setiap kali mulai akan ada datanya. Biasanya sih untuk unit testnya kan kalau login ada email dan password ya. Jadi biasanya ini loh kok hilang. Ini email cahya.wicaksono@gmail.com, lalu password 123. Jadi bisa jadi untuk unit test kalian harus mengetes kalau emailnya kosong, kalau passwordnya kosong, atau kalau keduanya kosong, atau kalau emailnya ada dan ada passwordnya ada. Jadi kita breakdown dari sini aja ya. Test login with empty email 1, lalu empty password 2, empty invalid email kalau emailnya salah, invalid password, lalu yang terakhir valid email. Oke, seperti ini. Jadi pertama public function test, gini aja. Ini kita copy, lalu titik 2 kita bikin variabel berupa array, langsung aja email titik 2 lalu password. Oke. Berikutnya this post. Nah, oke. API/login data, kemudian assert status. Tadi masih ingat kan kalau emailnya kosong? Oh, di sini nggak ada. Di sini cuma ada pengecekan kalau emailnya salah. Oke. Kita asumsikan kalau error 401 aja ya. 401 kita jalanin PHP artisan test. Oke, login with empty email berhasil. Oke. Berikutnya ini buat belajar aja sih konsepnya ya. Cuma biasanya saya production juga udah mulai disiplin buat bikin ini. Jadi ini salah. Jadi ini emailnya ada. Masih 401. Kita copy. Lalu berikutnya passwordnya benar 123 invalid email. Ini berarti invalid@gmail.com. Lalu berikutnya jika passwordnya salah, ini cahyo.wicaksono@gmail.com. Oke, ini kita hapus, kita jalanin lagi PHP artisan test 1, 2, 3. Oke, login with empty email berhasil, empty password berhasil, invalid email berhasil, invalid password berhasil. Oke.
Berikutnya adalah jika uh, valid email dan password. Tadi password kan yang valid 123 terus responnya jadi 200 ya kalau berhasil. 123, oke. Ya kan berhasil login invalid email. Jadi misalkan coba kita bikin passwordnya kita salahin tadi. Jadi di sini login jika emailnya kosong 401, jika passwordnya kosong 401, invalid email, invalid password 401 semua, dan jika tes login with valid email, jika itu diasumsikan berhasil maka 200. Terus yang menarik lagi, PHP Artisan Serve ini tidak ada hubungannya sama yang PHP Artisan Serve, jadi dia bisa jalan sendiri. Jadi kalian bisa lebih membuat salah. PHP Artisan Test, kita mau tes soalnya. Nah, jadi walaupun si servernya mati, karena dia otomatis manggil database yang ada di SQLite. Oke, itu aja sih. Gimana kalau kalian ada pertanyaan? Bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan format video seperti ini, kalian bisa like video ini. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.